Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan teknik analisis data untuk tugas mini riset. Ya, ini Ibu contohkan menggunakan skripsi dari kakak tingkat Anda yang sudah lulus tentunya. Jadi skripsinya sudah dipublis dan teman-teman tidak boleh pakai judul ini ya. Jadi judulnya harus dikembangkan dari judul ini karena tidak boleh sama persis dengan judul ini ya. Contohnya misalnya judulnya adalah pengaruh profitabilitas, intensitas aset tetap, dan tingkat utang terhadap manajemen pajak. Ya, studi empirisnya pada perusahaan Indeks Rike Hati yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2021. Ya, ini 5 tahun ke belakang. Nah, untuk populasinya berarti menggunakan indeks Rike Hati. Ya, teman-teman harus perhatikan populasinya dulu sebelum kita melakukan analisis data, sebelum kita melakukan tabulasi data, kita harus tahu dulu nih populasinya tuh apa ya. Jadi misalnya teman-teman memutuskan untuk pakai indeks Rike Hati, diperbolehkan. Ibu akan perlihatkan indeks-indeks di dalam bursa efek. Nah, ini ada indeks saham ya. Indeks saham itu tadi ada Rike Hati, teman-teman bisa pakai LQ45, bisa pakai IDX 30 ya. Kalau teman-teman mau populasinya itu atau objeknya itu adalah indeks saham ya. Jadi beda-beda jenis sahamnya. Gimana Bu cara tahu nama-nama perusahaannya? Tinggal di-download aja ya. Tinggal di-download bagian terakhir nih misalnya 1 November 2023 sampai 31 Januari 2024 ini ada siapa aja tinggal di-download ya. Di sana ada nama perusahaannya atau daftar perusahaannya. Ini Ibu contohkan ya. Ini ada indeksnya, bukannya yang PDF. Nah, ini. Nah, ini ada 30, ini indeks LQ45. Jadi pasti ada 45 perusahaan ya. Jadi pada saat Anda lihat pengumuman indeksnya, Anda tinggal lihat LQ45 itu ada berapa gitu ya. Nah, terus kalau yang kemarin Ibu share di grup itu apa? Kalau itu adalah sektor perusahaan. Jadi berdasarkan jenis sektornya ya. Ini misalnya Ibu contohkan, ini linknya ya, diperhatikan ngelihatnya dari mana. Ya, linknya itu berdasarkan sektor itu bisa dari misalnya yang paling banyak itu adalah consumer non cyclical atau teman-teman mau industrial. Kalau dulu namanya manufaktur ya. Sekarang ada yang industrial. Misalnya mau pakai industrial, boleh. Jadi teman-teman tinggal klik industrial, nanti muncul perusahaan-perusahaan industrialnya. Nah, itu adalah nama dari perusahaan industrial. Kita tunggu nih, lagi loading industrialnya. Nah, ini adalah semua nama-nama perusahaan industrial ya. Ada 63. Oke. Ini ada tinggal diunduh nama-namanya, daftar saham industrial. Jadi nanti teman-teman bisa membuka. Nah, sebentar. Nah, ini dia ya. Ini ada nama, tanggal pencatatannya, sahamnya berapa, terus papan pencatatan atau papan pencatatan itu dia di pengembang utama atau dalam pemantauan khusus. Yang diperlukan adalah ini ya, kode dan nama perusahaannya. Ya, ini bisa dijadikan populasi. Jadi misalnya teman-teman, oh populasinya ada 63. Tapi harus diperhatikan bahwa populasi itu bisa jadi berubah seiring dengan dia adanya perusahaan yang masuk baru atau IPO baru atau perusahaan yang keluar dari bursa efek. Jadi harus dicek berkala berdasarkan tahun tahun teman-teman melakukan penelitian ya. Kalau daftar saham itu bisa dipakai yang terakhir atau yang terupdate populasinya.
Ya, kayak tadi nih, teman-teman udah download 63 perusahaan di industrial. Berarti yang terupdate terkini adalah ada 63 perusahaan. Itu bisa digunakan sebagai populasi. Jadi populasi perindustrian ada 63. Nah, beda kalau yang pakai indeks ya. Kalau yang pakai indeks Sri Kehati tadi, contohnya yang Ibu pakai ya. Kalau pakai indeks Sri Kehati, dia tiap tahun itu berubah. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks atau yang yang terdaftar di dalam indeks saham Sri Kehati itu berubah. Makanya teman-teman harus download per periode. Ini kan periode 2023. Teman-teman harus download sebanyak periode yang teman-teman sedang teliti. Misal, kan kita teliti tadi 2017 sampai 2022. Maka teman-teman harus download sampai dengan 2022 ke belakang. Ya, sampai periodenya habis semua. Dari 2017 sampai 2021. Lalu apa yang dilakukan? Teman-teman melakukan rekap. Namanya siapa aja sih perusahaan yang masuk di dalam indeks Sri Kehati tahun 2022. Nah, dilakukan rekapitulasi. Untuk yang namanya sama, yang namanya berbeda itu harus dilakukan rekap. Ya, misalnya ini di 2000. Nah, ini ada keterangannya nih, kalau indeks Sri Kehati. Ini yang dari Desember 2022 sampai dengan Mei 2023. Nah, kalau tetap, berarti dia tahun lalu juga ada nih. Ya, ini tetap. Kalau ini berubah, berarti bisa jadi tahun lalu ada, tahun sekarang nggak ada, ya. Atau, tahun lalu masuk, tahun sekarang juga nggak ada. Ini baru, berarti baru masuk, misalnya seperti itu, ya. Jadi teman-teman harus cek nih apakah 33 nah, ini ada kan? Ada konstituen yang keluar dari perhitungan indeks per Desember 2022. Nah, teman-teman harus cek ini. Berarti di tahun lalu dia ada, tahun sekarang dia tidak ada, hilang. Nah, ini tetap harus dihitung sebagai populasi. Meskipun di Desember 2022 ini ada 33 perusahaan yang masuk indeks Sri Kehati, tapi yang menjadi populasi harus ditambahkan dengan yang keluar. Jadi ada 36 ya, ada 36 perusahaan. Kita contoh perusahaannya ada 36. Ya, lalu kita masukkan nih 36 perusahaan itu siapa aja. Ini di sini Ibu udah siapkan yang 36 atau yang keseluruhan. Ini adalah tabel dari populasi, nama perusahaan dan juga kode perusahaannya. Ya. 36. Teman-teman harus punya dulu nih total populasinya. Kan tadi kita sudah masukin populasi indeks Sri Kehati. Dalam kurung ada 36 perusahaan ya. Teman-teman sudah punya daftar perusahaannya, lalu ngapain lagi Bu? Nah, lalu selanjutnya adalah memilih sampel dengan kriteria. Nah, kriteria tadi Ibu sudah contohkan juga. Nah, karena ini Ibu pakai indeks Sri Kehati, contohnya, ya, kriteria sampel yang pertama adalah perusahaan indeks Sri Kehati yang terdaftar di Bursa Efek selama periode penelitian atau 2017 sampai 2021. Berarti adalah tadi 36 ya. Totalnya ada 36. Kita lihat di purposive sampling-nya. Semoga terlihat datanya. Nah, ini ada 36. Ada 37 di sini. Ya. Di data tadi, populasinya kurang 1. Berarti mohon maaf, Ibu kurang 1 untuk ngopinya. Ada 37 perusahaan nih. Nah, ini teman-teman melakukan pengecekan di Bursa Efek tadi berdasarkan surat yang tadi nih, berdasarkan surat indeks Sri Kehati dari Bursa Efek tadi. Di 2017 si Astra Agro terdaftar ya. Jadi lakukan rekapitulasi nih, Adigi Karya Persero terdaftar, Astra terdaftar, ada semua ya. Nah, sampai dengan tahun terakhir di 2021 mana yang terdaftar dan mana yang tidak terdaftar ya. Ini buat apa? Buat melakukan eliminasi atau melihat mana saja perusahaan yang melanggar kriteria. Nah, kalau kriteria pertama itu pasti nggak ada yang melanggar ya. Karena kalau kriteria pertama, kita ngomongin kriteria pertama,
apa namanya? Itu adalah sejumlah populasi. Ya, kriteria pertama itu sejumlah populasi. Lalu kriteria kedua itu baru kita cek satu-satu. Ya, kriteria kedua adalah perusahaan indeks Rika Hati yang terdaftar sesuai dengan perubahan pada bulan Desember 2020 sampai dengan Mei 2021 ya, karena terakhir nih perubahan terakhir. Kalau kita ngomongin 2021 pada saat penelitian ini yang terakhir diupdate adalah Mei. Maka yang tidak terdaftar di 2021 langsung dieliminasi. Nah, ini ditandain merah-merah nih. Nah, langsung eliminasi berdasarkan kriteria. Ya, ini yang merah-merah ini yang tidak terdaftar itu menjadi eliminasi kriteria dan di total ada 12 perusahaan. Kita masukkan ada 12 perusahaan yang melanggar kriteria. Sorry, tadi populasinya 37 ya. Ada 12 perusahaan yang melanggar kriteria ya. Dari mana aja taunya? Dari sini ya. Perhitungan tidak terdaftar itu ada 12. 37 dikurang 12 masih ada 25 perusahaan lagi. Kita masuk ke kriteria ketiga. Kriteria ketiga di mana perusahaan indeks Rika Hati yang konsisten memiliki hasil operasi positif atau laba selama periode penelitian. Namanya kriteria pemilihan sampel itu tergantung apa yang Anda ingin lihat atau apa yang Anda ingin olah datanya. Ya, karena di sini mau menghitung manajemen pajak dan manajemen pajak itu dihasilkan dari beban pajak dan laba, maka kalau rugi kan dia pasti nggak ada pajaknya. Jadi peneliti ini nggak mau meneliti perusahaan yang rugi karena udah pasti datanya nggak bisa diolah atau hampir bisa dipastikan kalau rugi beban pajaknya nggak ada, begitu ya. Jadi dia mengeliminasi perusahaan-perusahaan yang rugi. Berarti ada 5 perusahaan yang rugi. Gimana cara membuktikannya? Nah, cara membuktikannya adalah teman-teman dengan melakukan rekapitulasi laporan keuangannya di tahun 2017 sampai 2021. Dilihat dulu nih laporan laba ruginya. Dia laba atau rugi. Nah, ini udah ditanda ini. Untuk perusahaan-perusahaan yang dalam 5 tahun terakhir ini mengalami rugi, itu harus dikeluarkan dari kriteria. Kita hitung ya, ada berapa yang rugi. Yang merah itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai ya dengan yang melanggar kriteria. Jadi udah dilihat yang rugi dari mana, itu bisa dimasukkan. Oh iya, Ibu contohkan satu ya, bagaimana kita melihat laporan keuangan itu positif atau laba. Misalnya adalah yang paling pertama ini Astra Internasional ya. Kita download laporan keuangannya di Bursa Efek, itu masuk di web laporan keuangan dan tahunan. Tadi kita mau cari Astra itu kodenya adalah ASII ya. Tahun yang mau kita cari adalah tahun 2021 ya. Terakhir 2021 tahunan misalnya laporan keuangan saham 2021 tahunan ya. Terapkan. Oke. Nah, sudah kita ambil laporan keuangannya. Yang diambil laporan keuangan, kemungkinan laporan keuangan adalah PDF file. Nah, jadi kita bisa download yang ini, laporan keuangannya. Kita download satu-satu, kita lihat apakah dia benar laba atau rugi di 2021. Nah, kita lihat di bagian laporan laba ruginya. Nah, di laporan laba rugi ya. Ini dia. Ini laporan laba rugi, kita lihat laba bersihnya atau laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak penghasilan. Positif ya, berarti dia menghasilkan laba, maka masuk menjadi kriteria. Lalu teman-teman rekaplah di dalam kriteria indeks ini ya, positif atau laba. Begitu caranya teman-teman memilih kriteria sampel yang melanggar atau
yang memenuhi kriteria ya. Setelah itu diapain Bu? Kita udah masukin tadi ada 5 perusahaan yang rugi, maka kita harus kurangkan atau perusahaan berarti melanggar kriteria. Dari 25 dikurang 5 menjadi 20 perusahaan. Periode penelitiannya dimasukkan yaitu 2017 sampai dengan 2021 itu adalah 5 tahun ya. Maka jumlah observasinya adalah jumlah sampel dikali dengan periode penelitian. Artinya 20 dikali 5 adalah ada 100 data observasi begitu. Nah, dari 100 data observasi inilah yang akan teman-teman lakukan tabulasi data penelitian ya. Tabulasi data penelitian, sebelum teman-teman tabulasi data penelitian, pastikan teman-teman sudah punya tabel operasional variabel. Buat apa? Supaya lebih mudah. Apa saja sih yang akan kita cari di dalam laporan keuangan? Ibu contohkan satu misalnya di variabel ini ya, dependent manajemen pajak, di mana rumusnya adalah effective tax rate sama dengan total beban pajak dibagi total laba sebelum pajak ya. Nah, kita ambil indikator ini dulu, masukkan ke dalam Excel file ya, manajemen pajak. Oke. Ya. Tadi kan rumusnya adalah effective tax rate atau beban pajak dibagi total laba sebelum pajak. Maka teman-teman siapkan tabel ininya dulu nih, tabel atasnya dulu. Ya. Dari tadi sampelnya ada 20 perusahaan ya, totalnya 20 sampai ke bawah. Nah, ini ada 20 perusahaan. Lalu masing-masing perusahaan punya 5 tahun penelitian ya. 5 tahun periode penelitian dari 2017 sampai dengan 2021. Ibu contohkan misalnya untuk tadi manajemen pajak, ngitungnya adalah beban pajak penghasilan lalu laba sebelum pajak ya. Manajemen pajak rumusnya adalah beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Jadi ini yang akan teman-teman cari ya, variabel yang akan teman-teman cari atau yang akan teman-teman masukkan ke dalam FUs nanti ya. Ini adalah variabel yang akan teman-teman masukkan ke dalam FUs. Nah, beban pajak penghasilan ngelihatnya dari mana? Beban pajak penghasilan lihatnya dari laporan keuangan ya. Tadi karena kita lagi buka Astra 2021, sekalian kita cek ya. Beban pajak penghasilan 2021. Nah, ini lihat, beban pajak penghasilan adanya di laporan laba rugi itu sebesar 6764. Kita lihat 6764.000. Kita lihat laporan keuangannya ya, dia dinyatakan dalam apa? Apakah miliaran rupiah, jutaan rupiah, atau apa? Karena ini bentuknya rasio, sebenarnya teman-teman boleh menyatakan dalam jutaan rupiah atau dalam ribuan rupiah. Ya, menggunakan format apapun itu sebenarnya sama aja. Jadi boleh menggunakan jutaan ya. Kalau ini di yang tabulasi data ini dia menggunakan jutaan rupiah. Jadi sebenarnya nilainya adalah nilai aslinya itu adalah 6764.111.111.111. Nah, sebenarnya nilai aslinya itu adalah 6 triliun. Nah, karena tadi dalam miliar kan, berarti 676 adalah 6,76 miliar atau 6 triliun 764 miliar rupiah gitu. Tapi karena nolnya kebanyakan, maka lebih baik menggunakan 676. Toh kita ngitungnya rasio pembaginya selama pembagi atas dengan pembagi bawah nilainya sama ya, atau jutaannya sama. 0 dibagi 0 kan 0. Jadi jutaannya nggak perlu dibawa. Laba sebelum pajak penghasilannya 32.350. Di sini ada 32.350. Jadi benar ya. Untuk 2020-nya boleh nggak Bu lihat dari sini? Boleh. 2020-nya lihat dari pembandingnya di sini itu diperkenankan. Jadi 21
Ya, labanya 21741, lalu beban pajaknya 3170. Lalu rumusnya beban pajak itu langsung menggunakan rumus di dalam Excel filenya, ya. Jadi rumusnya itu pakainya round, sama dengan round. Kenapa pakai round? Untuk membatasi jumlah koma yang ada di dalam Excel-nya. Jadi jangan sampai kebanyakan gitu. Nah, biasanya pakainya 2 digit boleh, 4 digit boleh, ya, 7 digit boleh, yang enak menurut teman-teman aja. Ya, kalau ini kebetulan menggunakan 4 digit, jadi koma 4. Nah, ini 7 bagi F itu adalah rumusnya, karena rumusnya adalah beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak, lalu digitnya 4. Ya, jadi seperti itu cara melakukan tabulasi. Dilakukan semua sampai dengan variabelnya selesai. Begitupun variabel profitabilitas. Nah, waktu profitabilitas juga teman-teman cari dulu rumusnya. Profitabilitas tadi di tabel operasional variabel, rumusnya adalah menggunakan laba bersih dibagi penjualan. Maka teman-teman masukin dulu nih tabel laba bersih, tabel penjualan. Nanti tinggal di input laba bersih sama penjualannya, ya. Laba bersih itu yang dilihat adalah laba setelah pajak. Jadi 25586, ya. Lalu di sini ada pendapatannya 233485. Sama ya. Lalu di sini ada rumusnya sama menggunakan rounded. Dan roundednya harus sama di setiap variabelnya. Kalau mau 4 angka di belakang koma, maka semua 4 angka di belakang koma. Kalau mau 2 angka di belakang koma, semuanya 2 angka di belakang koma. Begitu ya. Nah, ini adalah tabulasi data. Nanti kalau tabulasi datanya sudah selesai semua variabel, maka teman-teman harus bikin tabel hasil tabulasi data yang akan dimasukkan ke dalam FVUs. Nah, bentuknya itu seperti ini. Hanya ada kode perusahaan, tahun, variabel Y, X1, X2, dan X3. Seperti ini. Ini adalah tabel yang akan nanti teman-teman masukkan ke dalam FVUs. Ya, kalau semuanya sudah selesai. Dapatnya dari mana, Bu? Dapatnya dari hasil perhitungan ini tadi. Ya, teman-teman misalnya, oh ini manajemen pajak udah selesai ngitungnya, maka teman-teman bisa copy saja, lalu teman-teman bisa paste ke sheet-nya FVUs tadi, ya. Copy pastenya jangan lupa pakai copy value supaya rumusnya tidak ikut atau tidak nyambung. Nah, ini datanya sudah siap. Lalu selanjutnya teman-teman tinggal melakukan olah data di FVUs. Olah data di FVUs-nya insya Allah Ibu akan jelaskan di video terpisah. Semoga bisa dipahami sampai dengan tabulasi. Semoga teman-teman bisa melakukan. Ya, karena ini datanya data panel, jadi Ibu harap untuk tabulasi datanya itu adalah 3 tahun. Ya, karena kalau hanya pakai 1 tahun nanti nggak terjadi data panel. Data panel itu yang dimaksud adalah data cross section, ya, data cross section dan data time series. Ya, data cross section maksudnya ini data 1 tahunnya. Ya, ini namanya data cross section. Data time series adalah dari rentang waktu periode penelitian dari 17 sampai 2021. Nah, kalau teman-teman cuma pakai 1 tahun, berarti nanti regresinya nggak bisa pakai data panel. Jadi lebih baik teman-teman menggunakan 3 tahun. Ya, 3 tahun mini risetnya itu di tahun 2022, 2021, dan 2020. Begitu ya. Jadi laporan keuangannya di download di Bursa Efek masih ada semua. Ya, 2022, 2021, 2020. Atau teman-teman mau pakai 2021, 2020, atau 2019 boleh di 3 tahun ke belakang. Gitu ya. Jadi minimal 3 tahun untuk bikin mini riset supaya bisa dihasilkan regresi data panel. Begitu. Ya, semoga bisa dipahami, Ibu harap, dan jangan lupa teman-teman ini mengerjakan mini riset secara berkelompok. Jadi silahkan dibagi tugasnya mulai dari sekarang, teman-teman.
supaya nanti sebelum UAS teman-teman sudah bisa selesai, baik tugas mandirinya maupun tugas kelompoknya. Begitu ya, terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan dipersilahkan teman-teman bertanya baik dalam forum e-learning maupun dalam grup kelas. Jangan ragu untuk bertanya, Ibu lebih baik bertanya dibandingkan nanti hasil proposal atau hasil mini risetnya tidak baik atau tidak bagus gitu. Ya, Ibu harap teman-teman paham dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.